Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ini situasinya panas, kira-kira semangat ya untuk siang hari ini. Semangat ya, Bapak Ibu. Di sini saya ingin berbagi sesuatu yang positif sama panjenengan, yaitu menumbuhkan budaya positif di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Saya Sri Widiati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Agenda pada siang hari ini yaitu pembukaan, yang kedua konsep inti budaya positif, yang ketiga menumbuhkan budaya positif di SMP Muhammadiyah 1 Klaten, yang keempat refleksi, yang terakhir penutup. Bapak Ibu, untuk acara pada siang hari ini, mari kita buka terlebih dahulu. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini berjalan lancar. Bapak Ibu, untuk menyemangati diri kita pada siang hari yang panas ini, kita SBG sebentar ya. Nah, SBG ini siapa yang mau memimpin ya? Monggo, Bu Atul. Kita SBG yang kita semangat pada siang hari ini. Silakan. Oh berdua silakan berdua. Ini Pak Jilan sama Bu Siti. Ya. Monggo semuanya berdiri biar lebih semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kegiatan pada siang hari ini kita lebih semangat, kita SBG dulu ya. Nanti mengikuti gaya yang diperagakan Pak Rama. Siap Pak Rama? Siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari di atas menara, di atas menara, menari. Marina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SPP-nya pada siang hari ini, Bu Atul. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik. Ya. Tolong nanti dijawab ya Bapak Ibu ya. Apakah pertanyaan ini panjenengan setuju atau tidak? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak ya? Mbak Bintang, bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Setuju, oke setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, kurang setuju, atau sangat setuju? Pertanyaan seperti itu. Gimana? Pak Denny mungkin? Kalau saya setuju saja sih Bu, karena hal positif itu membaca itu hal positif, membersihkan halaman sekolah itu positif. Jadi positif tambah positif, jadi sangat positif sekali. Terima kasih. Pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak setuju atau sangat setuju? Siapa? Bapak Ibu setuju? Sangat setuju. Baik, ini pernyataan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwasanya konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kita akan mempelajari 6 teori ini nanti ke depannya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan serta restitusi. Terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuki yang pertama, yaitu disiplin dari nilai-nilai kebijakan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai satu permainan. Nah, satu permainan ini siapa yang bisa mengontrol diri kita? Nah, saya meminta bantuan dua, boleh Bapak, boleh Ibu. Siapa yang mau ke depan untuk membantu saya untuk membuat permainan kepala tangan? Siapa? Oh, bapak-bapak saja ya. Pak Denny sama Pak Danawan, monggo. Ya. Buku saya tadi mana ya? Pak Denny yang bukunya dua sama alat tulisnya. Maaf, saya sebut ya Pak. Pak Denny, tolong tuliskan sesuatu yang berharga di dalam kertas ini. Nah, setelah menuliskan, tolong panjenengan genggam dengan erat rahasia dalam tulisan yang Bapak genggamin tadi. Nah, nanti tugasnya Pak Danawan. Pak Danawan berusaha untuk membuka tangannya Pak Denny dengan cara apa terserah. Mau dirayu, mau diberi hadiah, ataupun mau diinjak-injak atau mau digentik-gentik supaya Pak Denny mau membuka tangannya. Nah, coba sekarang Pak Denny sudah menuliskan sesuatu yang berharga di tangannya, sudah menuliskan sesuatu yang berharga di tangannya. Nah, bagaimana nanti Pak Danawan membujuk Pak Denny untuk bisa membuka genggaman tangannya? Monggo Pak. Masa saya suruh merayu? Rayuan yang positif, rayuan pulang rata, monggo ayo. Tadi ini boleh pinjam tangannya sebentar. Boleh. Tolong buka sebentar. Nggak apa-apa. Di situ ada sesuatu yang akan membuat hati saya senang. Tadi ini, tolong Pak ini. Tolong Pak. Usah keluar. Ribuan Bu. Tidak mau. Kalau dipaksa boleh nggak? Oh, boleh, silakan dipaksa. Silakan dipaksa. Ternyata tidak boleh ya? Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Kira-kira? Karena sudah dipegang erat-erat sama Pak Denny dan menjadi bagian dari hidupnya. Sesuatu yang penting dalam hidupnya Pak Denny ya. Jadi yang bisa mengontrol Pak Denny itu siapa? Pak Denny. Pak Denny sendiri ya. Terima kasih ya Pak. Tolong dibuka tadi rahasianya apa Pak? Kata yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Masih jauh. Jadi tadi sesuatu yang digenggam anak oleh Mr. Denny itu adalah keluarga. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali diri kita sendiri. Nah, mari kita lanjutkan. Ada perubahan paradigma atau teori kontrol atau disebut dengan ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol ini adalah sesuatu yang negatif sebenarnya, tidak baik untuk dikerjakan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira bisa atau tidak guru mengontrol murid? Tidak bisa ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak ya? Ya. Kritikan itu malah meruntuhkan orang, meruntuhkan perasaan orang dan membuat orang merasa tidak percaya diri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pernyataan ini juga tidak baik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Intinya guru tidak boleh memaksa kepada siswanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku itu mempunyai tujuan. Contohnya, murid itu pada saat ulangan menyontek, pasti kan kita menyalahkan, kamu apa nyontek? Seperti itu. Tetapi murid itu menyontek mempunyai alasan. Alasannya apa? Mungkin karena pengen nilainya baik. Karena apa? Karena kemarin tidak belajar. Nah, jadi setiap perilaku buruk itu mempunyai alasan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Terus yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Tadi sudah dicontohkan sama Pak Ganawan ya, membujuk dengan beberapa cara tetapi gagal karena apa? Karena Pak Denny mempunyai kuasa untuk mengontrol dirinya sendiri. Karena apa? Perlu kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang, dan menang. Nah, apakah makna disiplin? Ada yang tahu disiplin itu apa, Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Tertib. Apa lagi? Ya. Disiplin itu sesuatu yang dipaksakan, membuat diri kita itu kecenderungannya seperti hukuman. Karena apa? Itu tidak timbul dari intrinsik kita, dari diri kita, tetapi dari orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, baik lintas bahasa, suku, bangsa maupun agama. Nah, kita mengenal nilai-nilai universal ini pada profil pelajar Pancasila ini. Pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini apa saja, Den? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan restitusi. Bapak Ibu, manusia berperilaku itu mempunyai 3 tujuan. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, siswa berangkat sekolah tidak terlambat. Motivasinya apa? Biar saya tidak dihukum. Tetapi kalau motivasinya intrinsik, timbul dari diri sendiri, saya berangkat sekolah tidak terlambat karena saya nyaman. Nanti saya mengikuti pembelajaran menjadi tenang. Kalau itu motivasinya intrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Nah, ini biasanya berupa reward ya Bapak Ibu, berupa hadiah. Jadi kita berperilaku positif itu karena kita akan mendapatkan hadiah. Kalau anak SD atau TK, aku kok orang lain main itu bintang. Aku nanti mengerjakan PR biar nanti aku mendapatkan bintang 3. Nah, itu karena apa? Motivasinya karena hadiah atau reward. Nah, ini motivasi yang paling tinggi, yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang timbul internal, yang
dari diri kita sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya penghargaan dari orang lain. Yang fungsinya untuk apa? Untuk menghargai diri kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk berperilaku sama seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, dorongannya apa? Ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu ternyata tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Nah, contohnya penghargaan kok malah merusak hubungan. Contohnya di kelas kita selalu memberi penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai terbaik. Adalah yang mendapatkan nilai itu yang terbaik itu anak itu saja. Nah, anak yang nilainya kurang baik akan merasa disisihkan, sehingga itu akan mengurangi, merusak hubungan antar siswa. Kita lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas, karena kalau tidak ada penghargaan, orang itu tidak akan termotivasi untuk berbuat lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas, karena aku yang penting terus ngene wae wis nyaman. Dia tidak akan berpikir lagi aku akan meningkatkan sesuatu yang akan menjadikan saya menjadi lebih baik lagi. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi hanya memburu hadiah, memburu pengakuan orang lain tanpa ada unsur dari diri kita sendiri untuk berbuat kebaikan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, nah ini yang terbaik dalam bentuk program kebijakan atau apresiasi. Bahwasanya kita itu menghargai orang, beri saja pengakuan secara khusus. Contohnya, pada saat kita berjumpa anak di depan, anak itu berangkat paling awal, langsung diberi apresiasi. Terima kasih sudah datang lebih awal. Terus beri pengakuan secara pribadi pada saat anak melakukan sesuatu yang positif di dalam kelas. Contohnya membersihkan kelas. Oh, terima kasih sudah membersihkan kelas secara bersih, walaupun kamu piket sendiri. Terus memberi pengakuan kepada semua murid, nanti bisa bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, dan yang paling penting ini Bapak Ibu, fokus kepada proses. Biasanya kan kita itu menilai pada hasilnya, ya, hasil akhirnya, tidak menilai proses cara anak itu mendapatkan hasilnya. Nah, jadi ini adalah kita akan fokus kepada proses, bukan hasil. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa tindakan Bapak Ibu guru. Nah, tindakan Bapak Ibu guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Karena ini relevan Bapak Ibu. Contohnya, ini kan pelajaran PJOK. Teman-temannya sudah berlari untuk mengikuti pemanasan. Karena dia terlambat, dia tidak mengikuti pemanasan. Oleh guru PJOK, dia disuruh untuk mengikuti pemanasan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan teman-temannya. Ini bukan untuk hukuman, tetapi untuk dari konsekuensi. Ya. Terus yang terakhir, murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker.
hukuman karena ini tidak relevan, tidak relevan ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Karena apa? Anak merasa terbolimi, anak merasa sakitnya itu tidak ada alasannya kalau dihukum itu. Karena apa? Hukuman itu hanya satu arah ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada komunikasi antara guru dengan siswa. Terus anak menghargai disiplin konsekuensinya. Hukuman itu berupa paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Sedangkan kalau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk menaati peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk beberapa waktu. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau ini perbedaan hukuman dan disiplin. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, nanti kita akan menambah satu lagi restitusi. Kalau hukuman itu hanya dari guru ya Bapak Ibu, hukuman itu hanya dari guru saja tanpa menanyakan alasannya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah perjanjian antara guru dengan murid. Dan kalau restitusi itu murni dari murid, timbul dari diri dari murid itu tersebut. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan yang memang harus dipilih oleh siswa. Kalau hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi adalah korban tidak diabaikan. Kalau restitusi itu adalah korban mendapatkan ganti. Nah, Bapak Ibu guru, apa itu restitusi? Nah, kita sudah mulai ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan identitas baru dan lebih kuat. Jadi di sini membangun karakter baru dari kesalahan yang dibuat oleh siswa. Itu tujuan dari restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan hukuman. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan identitas baru. Tanpa embel-embel anak itu adalah anak hukuman. Nah, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ada yang tahu? Apa itu peraturan kelas? Pak Saiful, enggak, peraturan kelas itu apa Pak? Peraturan kelas itu yang peraturan yang dijalankan dan disepakati oleh anggota kelas. Nah,
disepakati ya Pak, kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, ada yang bisa menambahkan? Bu Marisa, coba Bu Marisa. Kalau menurut saya kok kebalik Ibu. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang ada di kelas di sini menentukan guru, tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru beserta laki-laki. Baik, ya. Kita menyempurnakan bersama ya. Jadi yang namanya peraturan itu sesuatu yang sudah ada. Mau tidak mau siswa menjalani karena peraturan itu memang sudah ada. Tetapi yang namanya keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini kelas itu disepakati antara guru dengan murid. Jadi dilakukan disepakati dulu guru dengan murid, terus nanti dibuat kalimat-kalimat positif dan akhirnya kalimat-kalimat positif itu menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada kurva ya, bahwasanya peraturan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti terus menyebar ke lingkungan positif. Lingkungan positif ini akan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi memang awalnya dari peraturan kelas. Peraturan kelas nanti melebar menjadi keyakinan kelas, terus nanti berubah menjadi, setelah meyakini keyakinan kelas, mengubah lingkungan itu menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, dari kedua kesepakatan kelas ini, manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Bisa dibaca tidak dari belakang? Kalau yang A, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir tertib. Kesepakatan yang kedua, yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Nah, kira-kira poin A sama poin B ini, manakah yang merupakan keyakinan kelas? A atau B? A atau B? Yang B ya, itu bisa menjadi keyakinan kelas ya. Nah, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelasnya menjadi bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa bentuk keyakinannya? Menghormati orang. Hadir sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini dalam bentuk keyakinan kelas adalah kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah keselamatan. Dan Bapak Ibu, kita ke pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, bahwasanya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan manusia itu ada makan, ada minum, ada papan, ya. Itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kesenangan, dan kelima adalah kebebasan. Nah, Bapak Ibu, saya mempunyai beberapa kalimat, 1, 2, 3, 4, ada 4 kalimat. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sesuai dengan kalimat itu? Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Pak, ini kebutuhan apa Pak? Semangat. Kebutuhan kesenangan. Benar? Ya. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Yang kedua, Ibu guru tidak menyukai, tidak menyamaku hari ini.
padahal aku pakai jaket rambut baru. Nah, ini bentuk apa? Kasih sayang, pengakuan atau perhatian? Kasih sayang. Bentuk apa? Cinta kasih. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah ini termasuk apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa Pak Rahman? Kebutuhan apa? Kebebasan. Ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Pengakuan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru pada saat menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti kita di posisi mana nih Bapak Ibu? Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru menyelesaikan permasalahan siswanya. Yang pertama, penghukum. Nah, ciri penghukum itu apa toh? Nadanya tinggi, tangannya selalu menunjuk-nunjuk, dengan tatapan mata melotot. Itu cirinya. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini cirinya, nadanya lemah lembut. Nadanya lemah lembut, terus bahasa tubuhnya merapat ke anak, terus selalu bilang, apa kamu harus sakit ibu atau siang-siang kalau ini keselok menghai masalah wae. Nah, itu cirinya. Yang ketiga adalah posisi kontrol yang ketiga itu adalah teman. Nadanya ramah, akrab. Nah, selalu berkata, ayo sini kita bersama-sama saja. Nah, terus yang keempat adalah pemantau. Nada suaranya datar dan bahasanya formal. Dan yang terakhir, ini yang paling level tinggi ya, manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat pada murid. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Kira-kira yang sudah menduduki sebagai manajer sistem ya? Oh Pak Teo, ya Pak Teo itu adalah guru manajer, guru dengan posisi manajer di sini. Kalau kayak saya kok kayaknya masih sering menjadi penghukum ataupun menjadi teman seperti itu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan sebagai siapa yang menyampaikan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pernyataan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pernyataan guru sebagai penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Biasanya kontrol pemantau itu sesuatu yang selalu memberikan hadiah atau reward kepada siswanya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah manajer. Jadi manajer itu posisi yang paling tinggi ya, nanti kita bahas di belakangnya. Kamu selalu yang terakhir, itu penghukum. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa sehingga siswa itu kembali ke kelompoknya dengan identitas baru. Nah, langkah pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan dan yang ketiga itu adalah meyakinkan. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas untuk membantu anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kalimat-kalimatnya bisa digunakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dan ini menerangkan dulu Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah memvalidasi tindakan salah, menanyakan kenapa berbuat kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Bapak Ibu, saya mempunyai satu video di mana saya menyelesaikan permasalahan dengan siswa, menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Anin. Anin, hari Sabtu kemarin kamu tidak mengikuti ekstra hari. Kira-kira ada apa ya? Iya Bu, maaf karena saya belum di sekolah karena di rumah ada acara keluarga dan semua keluarga saya dapat Tentunya sangat senang ya bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi keluarga jauh kumpul juga. Nah, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? tidak Bu, karena saya sudah mengikuti materi apa yang saya Kira-kira keyakinan sekolah mana yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan? kita sekolah. Setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Saya bisa minta izin kepada guru terlebih dahulu. Nah, terima kasih Anin, kamu sudah mengetahui keyakinan sekolah dan peraturan sekolah ini. Untuk rewardnya, sekarang silakan bergabung dengan temanmu untuk istirahat. Ya Bu, terima kasih. Ya, ini Terima kasih, Anin. Silakan. penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita sering-sering saja, tidak ada yang lebih pintar atau lebih pandai. Ini hanya ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran di modul 1 ini, dan saya ingin Bapak Ibu guru memberikan tanggapan di akhir sesi ini. Kira-kira siapa yang mau merefleksi kegiatan pada siang hari ini? Monggo Pak Dewi. Baik, mohon izin untuk refleksi kita pada kegiatan ini. Yang pertama, apakah kegiatan yang telah kita lakukan pada sesi ini, jadi kita telah mempelajari bersama tentang berbagai macam konsep budaya positif, ada disiplin positif, kemudian ada hukuman, konsekuensi, restitusi, ada segitiga restitusi juga, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Rasanya saya senang karena saya mendapat pencerahan terkait dengan ketika misalnya kita menangani suatu kasus terhadap anak, jadi hukuman itu tidak selalu benar, dan kita perlu tanya dulu ke anak apa motivasi anak, apakah alasan anak melakukan hal tersebut, kesalahan tersebut, kemudian kita cari anak supaya bisa menentukan solusi apa yang dilakukan, yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian pembelajaran apa yang saya dapatkan dari sesi ini banyak, terutama pembelajaran ketika menangani suatu kasus, walaupun saya bukan guru BP, BK, karena yang namanya tugas untuk membentuk karakter siswa untuk menangani suatu masalah itu tidak hanya berpusat kepada guru BK saja, karena kalau kita berpusat pada guru BK saja, kasihan nanti guru BK ini terlalu banyak masalah. Soalnya sudah punya masalah, ditambah dengan permasalahan begitu banyak siswa, jadi memang tidak hanya tugas BK saja untuk menyelesaikan masalah, kita pun bisa menyelesaikan masalah dengan solusi. Kemudian yang keempat adalah apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi ini. Saya akan pertama merefleksi kepada diri saya pribadi. Saya masih sebagai penghukum atau sebagai teman, pemantau, atau saya membuat rasa bersalah. Kemudian saya akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di anak sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari pada sesi ini. Gitu Ibu, terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Mbak Dewi. Mudah-mudahan
bersama bermanfaat untuk anak didik kita, khususnya untuk kita sebagai pengajar. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Kita di penghujung acara, terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini anak-anak? Baik. Terima kasih. Tadi sudah mengaji. Diawali dengan berdoa. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini, di awal semester ini kita bersama-sama akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah motivasi yang timbul dari diri kita, yang gunanya untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena motivasi itu motivasi positif yang kita sadari, motivasi positif yang kita inginkan untuk menjadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Widi akan memberikan keynote kepada kalian. Nah, harapan dan keinginan kalian nanti kalian tulis di sini. Nah, harapan dan keinginan kalian ini nanti kita sepakati menjadi sebuah keyakinan. Ya, ini saya bagikan. Ini di kelompok ini tolong dibagikan Mbak Silmi, dan ini tolong dibagikan Mas Hasan. Kalian bisa menuliskan harapan atau keinginan kalian apa, sehingga kelas 8D ini menjadi kelas yang nyaman untuk kalian tempati, nyaman kalian untuk belajar. Ya, yuk coba kalian tulis itu di dalam kertas. Apa harapan dan keinginan kalian? Kalau sudah, kita tempel di sini, kita tempel di kertas ini, keinginan dan harapan kalian. Yuk, lalu kasih nama bawahnya, nama saja. Apa keinginan dan harapan kalian agar kelas 8D ini menjadi kelas yang nyaman untuk kalian? Kita langsung ditempel kalau sudah. Ya sudah, ya kita balilah. Yo, yang lain boleh, siapa perempuan boleh coba.
Mbak. Udah semua ya? Udah semua, ayo. Kita baca satu-satu, lalu kita simpulkan. Nanti kesimpulannya di sini. Kesimpulan ini akan menjadi keyakinan Thomas. Nah, kesimpulan. Nah, mari kita simpulkan harapan dan keinginan kalian. Ini dari Nadine. Tidak boleh gojek berisik ketika guru menjelaskan. Berarti ini apa? Ketertiban atau apa? Ketertiban. Masuk dalam ketertiban. Ketertiban atau kedisiplinan? Kedisiplinan. Jadi apa? Tidak boleh rame saat pelajaran. Ya, oke. Nomor 2 ini dari Dimas. Harapan saya murid kelas 8D bisa menjalin kekompakan bersama-sama. Nah, ini masuk dalam apa? Ketertiban, kedisiplinan, gotong royong atau kekompakan? Kekompakan. Kompak. Berarti apa? Ini tadi nomor 1, nomor 2. Saling apa? Saling apa? Saling menjaga kekompakan ke kelas. Oke. Nomor 3 ini dari Nafis. Tugas dikumpulkan tepat waktu dan materi dijelaskan dengan baik. Berarti apa ini? Termasuk dalam apa? Kedisiplinan, kekompakan, atau apa? Disiplinan. Atau apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kedisiplinan. Ya, tadi sudah ya kedisiplinan ya masuk sini ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Sekarang ini dari Rizky. Mengumpulkan tugas tepat waktu sama ya, kedisiplinan. Terus ini dari Irfan. Kelas menjadi lebih kompak, sudah ya, kekompakan. Ya. Terus ini tidak berisik saat guru menjelaskan. Apa ini? Ketertiban. Sama ya di sini ya. Tidak boleh. Oh ramai sudah berarti ini saya hapus. Sudah ada. Terus selanjutnya ini dari Kesha. Keinginan tidak ada tugas. Boleh berarti dalam apa ini? Dalam apa? Dalam ketertiban, kedisiplinan, kekompakan atau apa? Tidak ada tugas rumah. Maksudnya ya ke saya, tidak ada tugas rumah atau tambahan. Boleh. Terus ini agar kelas semakin kompak, menjaga kebersihan kelas. Kedisiplinan sama jaga kekompakan sudah ada ya ini ya? Sudah ada. Sekarang dari Ayah. Apa ini Ayah? Keinginan saya siswa-siswa kelas 8D bisa menjaga kebersihan kelas. Berarti apa? Kedisiplinan. Saya masukkan sini karena sudah tidak cukup. Kedisiplinan. Apa tadi? Dekat ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus lagi ini dari Devita, keinginannya kekompakan kelas sudah ada. Terus apa lagi? Harapan tidak ada pembulian. Nah, termasuk dalam apa? Ketertiban. Tidak ada pembulian. Nah, sekarang
Jangan keluar masuk kelas tanpa alasan yang jelas. Citra, masuk dalam ketertiban. Sudah ya tadi ya? Sudah belum? Oh belum. Tambah, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa keperluan yang jelas. Oke, Citra. Sekarang Rizda, tidak ramai saat pelajaran sudah ya, ketertiban. Terus ini dari siapa ya ini ya? Arsan, tidak boleh memotong pembicaraan kepada ibu guru. Masuk dalam apa? Kesopanan, menghormati guru. Oke, sekarang ini dari Silvi, tidak mengotori kelas, sama ya berarti ya. Masuk dalam kedisiplinan sudah ada. Terus ini Fauzi, harapan saya tidak ada lagi tugas yang berat. Sudah ada ya. Kenapa mau? Ini tidak ada tugas di rumah atau tidak ada tambahan. Oke. Terus harapan kelas 8D bisa kompak lagi dan bisa membanggakan wali kelas. Apa ini termasuk dalam kesopanan atau menghormati ya? Masuk dalam sini keinginan, kekompakan, ketertiban, masuk dalam ini ya. Kelas 8D lebih kompak lagi, bukan kompak lagi, membanggakan. Dan ini sama, tidak ada tugas lagi sama. Ini dari Arga, kelas menjadi kompak sama sudah ya. Ini terakhir bisa lebih kompak lagi sama. Sekarang kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang pertama, 1. Apa? Tidak ada pembulian. Ya, 1. Apa? Menjaga kekompakan kelas. Oke. Yang ketiga apa? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Ini tidak ada tugas tambahan. Yang kelima, menghormati guru. Masih ada lagi tidak di sini? Saling menjaga kekompakan sudah. Tidak ada tugas tambahan, menjaga kebersihan kelas, menghormati. Semua sudah ya. Berarti anak-anak pada semester ini kita mempunyai 5 keyakinan kelas. Yuk kita baca bersama-sama. Keyakinan yang pertama apa? Yang kedua? Menjaga kekompakan kelas. Yang ketiga? Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat? Tidak ada tugas tambahan. Yang kelima? Menghormati guru. Semua sepakat? Sepakat. Ini semua lahir dari kalian. Kalian sepakati bersama. Nah untuk itu, untuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, sekarang silahkan ditandatangani. Nah, tanda tangan di sini bebas dimanapun di sini, dikasih namamu, tanda tangan dan nama. Nah, silakan. Sekarang ke sini, yuk ditandatangani. Kesepakatan kelas tujuan. Silakan ditandatangani. Bebas, bebas, ya.
Terima kasih sekali. Kalian sudah menandatangani keyakinan kelas ini, ya. Berarti kalian menjalaninya dengan sangat ikhlas. Karena ini lahir dari kalian sendiri tanpa ada paksaan, ya. Ini bukan peraturan, tetapi ini keyakinan. Semoga dengan keyakinan kelas yang kalian buat ini, kelas 8D akan menjadi lebih nyaman lagi kalian untuk tempat belajar, dan kalian menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Terima kasih anak-anak semua untuk pembuatan keyakinan kelas di pagi hari ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.